Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan beserta salam lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok 9 dengan dosen pengampu Dr. Armiati SPD MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arina Nurfadila dengan NIM 230430006 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, judul dari presentasi saya pada kali ini adalah Mirror Gallery. Materi pertama yaitu latar belakang pembuatan produk. Yang pertama adalah kerajinan yang kreatif. Kerajinan merupakan suatu kegiatan guna memberdayakan suatu bahan agar menjadi suatu karya kreatif dan inovatif berdasarkan fungsinya. Yang kedua adalah kreativitas kerajinan di Indonesia. Indonesia tak hanya kaya akan budaya tapi juga kreativitasnya. Begitu banyak kreativitas anak bangsa yang salah satunya mampu memunculkan produk-produk kerajinan unggulan Indonesia. Melalui produk-produk kerajinan tersebut, keindahan Indonesia dapat dipertunjukkan kepada khalayak dan bahkan dunia. Yang ketiga adalah kerajinan tangan yang mulai langka. Di zaman yang serba teknologi ini, kerajinan tangan sudah semakin langka. Dibandingkan dengan produk buatan mesin, produk kerajinan tangan memiliki banyak keunggulan seperti kualitas perawatan yang lebih baik, lebih banyak keunikan, karakteristik dan nilai yang sulit ditemukan. Kemudahan yang ada menyebabkan kerajinan tangan dapat ditiru lebih mudah untuk diproduksi, namun memiliki nilai jual yang tinggi karena kreativitas yang ditanamkan pada produk tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi usaha. Nama usaha. Toko dari wirausaha cermin estetik kami adalah Mirrors Gallery, yang berarti cermin yang berlimpah. Bidang usaha. Bidang usaha cermin estetik melibatkan desain dan produksi cermin yang diutamakan untuk aspek estetika, seperti cermin hiasan, cermin dinding dengan bingkai aristik. Nama produk. Nama produk wirausaha kami adalah cermin estetik. Lokasi usaha. Lokasi usaha kami yaitu di Rumah Agita Rahma yang beralamat di Jalan Manggis XXPI nomor 414 Parumnas, Belimbing, Padang. Kegunaan dan inovasi produk. Kegunaan dari produk kami yaitu menciptakan ilusi ruang lebih besar. Cermin bisa membuat ruang terlihat lebih besar dan lebih terbuka, menjadikannya ideal untuk ruangan kecil. Cermin memantulkan cahaya alami atau buatan, membantu mencerahkan ruangan dan mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan. Dan terakhir, resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Pasar desain interior dan dekorasi sangat kompetitif. Untuk mengelola risiko ini, perlu mengembangkan keunggulan bersaing. Yang kedua adalah fluktuasi permintaan. Yang ketiga, biaya produksi yang tinggi. Bahan-bahan untuk membuat cermin seperti kaca bisa mahal. Pengelolaan biaya produksi dan pemilihan sumber daya yang efisien yang sangat penting. Yang keempat adalah perubahan selera dan gaya dari konsumen. Yang kelima, masalah kualitas. Yang keenam adalah keberlanjutan. Dalam era yang semakin peduli lingkungan, risiko terkait lingkungan perlu dikelola. Yang ketujuh adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Selanjutnya adalah alasan membeli produk. Usaha ini dilakukan di mana saja. Usaha cermin estetik ini jarang mengalami kerugian. Pasalnya, meskipun lama tidak terjual, cermin tidak akan pernah basi. Berbeda dengan usaha makanan, peluang usaha ini sangat menguntungkan, khususnya cermin hias. Ini dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, inovasi produk yang dibuat. Cermin yang biasanya hanya dipasang di sembarang tempat sekarang dengan bentuk yang dimodifikasi dan divariasikan dengan kreasi. Yang membedakan antara barang kerajinan kami dengan orang lain adalah inovasi yang kami berikan adalah menggunakan barang bekas
Ini dapat mengurangi sampah di masyarakat dan juga menambah nilai keindahan suatu cermin tersebut, sehingga cermin yang sudah dimodifikasi bisa diletakkan sebagai penghias ruangan untuk menunjang keselarasan suatu ruangan agar ruangan tersebut lebih terlihat indah. Tanpa ada yang tahu bahwa cermin ini juga terdapat akan barang bekas di dalamnya. Visi dan misi. Visi kami yaitu memanfaatkan dan meningkatkan hasil ukuran cermin biasa menjadi produk yang lebih menarik dan bervariasi dalam hal motif sehingga meningkatkan nilai jual dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu produk hiasan dinding yang dapat bersaing dengan produk hiasan dinding lainnya hingga pasar dunia. Misi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, memperkenalkan produk cermin estetik kepada konsumen. Untuk membentuk strategi bisnis kami dengan yaitu mempromosikan keindahannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk cermin estetik dari bahan yang digunakan. Yang ketiga, melakukan analisis pasar dengan menentukan sasaran pemasaran produk cermin estetik. Yang terakhir, memperluas akses pemasaran produk cermin estetik. Analisis SWOT, yaitu strength. Cermin ini dapat digunakan oleh kalangan masyarakat dan memiliki harga yang sangat terjangkau. W atau weakness, kelemahan, mudah retak atau pecah dan dalam pengiriman. O, opportunity atau peluang. Peluang cermin hias ini merupakan kegiatan usaha yang sangat memiliki kemungkinan yang baik untuk kedepannya sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Yang terakhir adalah T, threat atau ancaman, yang kemungkinan dihadapi oleh usaha cermin estetik ini adalah jika ada banyak pesaing yang menjual produk yang sama, namun hal ini bisa diatasi dengan melakukan inovasi secara terus-menerus. Dengan efektif, kami melakukan analisis SWOT yang menyeluruh. Analisis kami juga mengungkapkan peluang menjanjikan yang sejalan dengan tren pasar dan peluang pertumbuhan. Selain itu, kami mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh faktor eksternal dan persaingan. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah kami akan pasang iklan di koran atau media lainnya. Yang kedua, promosi di media sosial melalui berbagai platform di media sosial, contohnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah membuat paket cermin. Seperti kita membeli paket cermin A akan mendapat pajangan antik untuk cermin sehingga pembeli semakin tertarik. Selanjutnya adalah dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak lingkungan sosial. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran seni dan desain. Usaha cermin estetik dapat mempromosikan kesadaran akan seni dan desain interior di masyarakat yang bisa meningkatkan apresiasi terhadap estetika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penciptaan peluang pekerjaan. Bisnis cermin estetik bisa menciptakan lapangan kerja di komunitas setempat, termasuk pekerjaan dalam produksi, desain, penjualan, dan instalasi cermin. Yang ketiga, pemberdayaan seniman lokal. Bisnis ini dapat mendukung seniman lokal dengan memberikan platform untuk berkolaborasi dalam menciptakan desain cermin yang baik. Yang kedua adalah dampak budaya. Yang pertama, penjagaan tradisi dan keterampilan. Jika usaha cermin estetik memasukkan elemen-elemen budaya atau keterampilan tradisional dalam produksi cermin, maka bisa membantu dalam menjaga warisan budaya. Yang kedua, integrasi elemen budaya. Penggunaan motif, desain atau bahan yang mencerminkan budaya lokal dapat menjadi bentuk integrasi elemen budaya dalam desain interior. Yang ketiga adalah dampak lingkungan fisik. Penggunaan sumber daya. Produksi cermin ini bisa menggunakan bahan-bahan seperti kaca dan bingkai yang memiliki dampak pada penggunaan sumber daya alam. Namun teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan bisa mengurangi dampak ini. Pengolahan limbah.
Produksi cermin dapat menghasilkan limbah praktik yang berkelanjutan. Harus mempertimbangkan cara untuk mengelola limbah ini, seperti daur ulang atau pemrosesan yang tepat, dan efisiensi energi. Jika cermin digunakan untuk meningkatkan pencahayaan alami, ini dapat mengkontribusi pada efisiensi energi dan pengurangan dampak lingkungan. Yang selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama adalah target konsumen. Target kami adalah mahasiswa. Mahasiswa yang tinggal di asrama atau apartemen kampus mungkin mencari cermin estetik. Yang kedua adalah staf dan dosen. Staf administrasi dan dosen bekerja di kampus juga dapat memberi target konsumen, terutama jika mereka ingin mempercantik kantor atau ruang kerja mereka. Yang ketiga, kami juga menargetkan kelompok studi dan organisasi mahasiswa. Organisasi atau kelompok studi yang aktif di kampus sering memiliki ruang pertemuan atau ruang klub. Yang sudah pasti mereka memerlukan dekorasi termasuk cermin estetik. Yang keempat adalah pelanggan online. Buka toko online atau platform e-commerce untuk menjual cermin estetik bisa memungkinkan kami menjangkau mahasiswa, staf, dan alumni kampus yang lebih luas. Wilayah pemasaran. Sekitar wilayah Universitas Negeri Padang dan sekitarnya. Wirausaha Mirrors Gallery, satu-satunya usaha yang menjual cermin estetik di daerah kampus kami, memiliki keuntungan yang signifikan sebagai pelaku pasar tunggal. Ini memberi kami peluang untuk mendominasi pasar dan membangun posisi yang kuat. Jumlah dan harga produk. Untuk sementara kami hanya membuat satu produk terlebih dahulu sebagai contoh atau uji coba. Media promosi. Media promosi kami yaitu berada di sosial media, platform seperti Instagram, Pinterest, dan Facebook, dan brosur dan poster. Kami mencetak brosur atau poster berkualitas tinggi yang dapat disebarkan di kampus, pusat perbelanjaan, di tempat-tempat populer lainnya. Kami juga membuat konten atau blog online dan menulis artikel tentang desain interior dekorasi kami atau penggunaan cermin estetik yang menarik. Ini dapat membantu optimal mesin pencari SEO dan menarik perhatian konsumen potensial. Rencana manajemen. Yang pertama adalah logo usaha. Logo usaha kami terinspirasi dari keindahan cermin estetik yang kami buat. Logo ini simpel namun indah dan tidak berlebihan, melambangkan bahwa cermin kami yang simpel dan indah. Untuk usaha kami yaitu perusahaan perseroan. Anggaran biaya produksi. Untuk material kualitas harga satuan yaitu tertera pada gambar, dan biaya variabel seperti cat warna, kertas scrap, akrilik, cermin oval total 49.000, serta ongkos transportasi untuk 2 orang 20.000. Harga satuan produk. Untuk harga produk kami menetapkan 45.000 satuannya. Hal ini dikarenakan bahan yang habis dipakai untuk satu produknya hanya cermin dan kertas scrap. Cat warna masih bisa digunakan untuk pembuatan 3 kali produk lagi, dan pernak-pernik masih tersisa untuk satu produk lagi, dan alat lainnya masih bisa digunakan untuk setiap pembuatan produk. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk satu produk sekitar 29.000. Hanya untuk perhitungan bahan tidak termasuk alat dan ongkos. Jadi kami mendapatkan keuntungan sebesar 16.000. Kami juga telah membuat sosial media kami yaitu IG, dan jika ingin melihat berbagai produk yang kami tawarkan di sini bisa ke Instagram kami yaitu mirror_gallery 177. Baik, cukup sekian dari presentasi saya pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.